para saksi sah. Hidayah sang kuasa ada semua Fatma, kamu kenapa? Enggak, Mas. Perut aku mual banget, Mas. Nggak tahu kenapa. Fatma, muka kamu pucat. Ayo kita ke dokter. Tapi, Mas, Ayo, aku takut kenapa-napa sih. Ayo kita ke dokter. Hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ini adalah berita gembira. Istri Bapak sedang hamil. Hamil, Dok? Iya. Kenapa? Bukankah ini berita gembira? Fatma hamil. Iya. Tadi kami ke dokter. Dia hamil 3 minggu. Ngarang kamu ya? Kamu pasti mengada-ngada cerita kan? Karena kamu sebenarnya belum mau menceraikan Fatma. Makanya kamu ngarang cerita kalau Fatma itu hamil. Hah. Kamu pikir aku percaya apa sama kamu? Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin aku ngarang cerita? Aku bisa kok buktiin kalau Fatma itu hamil. Bukan cuma kamu yang bingung, aku juga bingung. Aku juga sulit menerimanya. Tapi ini faktanya, ini kenyataannya. Ya udah gampang. Gugurin kandungannya. Karena aku nggak mau kehamilan dia malah bikin alasan kalau kamu nggak jadi menceraikan dia. Kamu ini gila, Aida. Ini masalahnya nyawa. Fatma, aku tidak akan membiarkan kamu menggagalkan semuanya. Kamu harus menggugurkan kandungan itu. Mau tidak mau. Gugurin kandungan kamu. Jangan jadikan alasan gara-gara kandungan itu kalian gak cari bercerai. Aida, aku nggak percaya kalau itu semua keluar dari mulut kamu. Kaget ya? Dengar ya, aku bisa ngelakuin lebih parah daripada ini. Kalau kamu coba main-main sama saya. Jadi itu sikap seorang sahabat. Di mana hati nurani kamu, Aida? Sahabat. Lupain ya kalau kita pernah sahabatan. Yang aku mau tahu sekarang, kamu gugurin kandungan itu atau tidak? Aida, kamu denger ya. Aku nggak takut sama ancaman kamu. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah menggugurkan. Oh, udah berani melawan saya kamu ya. Gugurin nggak? Gugurin! Pasir! Kalau nggak aku teriak ini. Teriak aja! Aku nggak tahu kamu teriak. Aida, lepasin! Jangan ikut-ikutan. Lepasin! Aida, kamu apa-apaan sih? Tolong ya mas, ini digugurin kandungannya. Karena aku nggak suka. Pokoknya harus gugurin. Aida, ayo. Ayo keluar, Aida. Kamu apa-apaan, Aida? Lepasin! Kamu tuh bisa mencelakakan Fatma. Aku nggak peduli mas. Kamu masih cinta kan sama perempuan itu? Gunakan akal sehat kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa, yang rugi itu kamu. Biarin aja. Pasti kalian udah merencanakan semua ini kan? Iya kan? Aida, sama sekali aku nggak merencanakan semua ini. Ya, ini semua di luar perkiraan. Bohong kamu.
Makanya kamu jangan pernah ngasih aku harapan kalau kamu nggak bisa nikahin aku. Ya udah balik aja sana sama perempuan itu. Aida, kita akan tetap menikah. Percaya sama aku. Lagi pula siapa yang mau ngebatalin pernikahannya? Nggak ada. Tolong Aida, gunakan akal sehat kamu, ya. Dan kamu jangan berbuat nekat. Aku akan ngomong baik-baik sama Fatma. Tapi aku mohon sama kamu, jaga emosi kamu Aida. Dan biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Ya, ayo kita pulang. Jangan bikin malu di sini. Ayo. Ini tuh nggak bisa dibiarin. Kamu harus lapor ke polisi. Biar perempuan itu masuk penjara terus dikasih pelajaran. Wi, aku mohon. Aku nggak mau keadaan ini sampai diperpanjang lagi. Ya udahlah. Ya udah kalau gitu kamu kasih apa aja yang dia mau. Dia pengen kamu bercerai sama Indra kan? Enggak, Wi. Aku nggak mau bercerai dari Mas Indra. Dan aku juga nggak mau anak ini lahir tanpa ayah. Kamu hamil? Maksud kamu apa, Mas? Kamu menjadikan aku istri kedua? Enggak, aku nggak mau. Bukan begitu maksudnya Aida. Anak yang ada dalam kandungan Fatma itu adalah anakku. Mana tega aku mau menceraikan dia. Mas, sekali aku bilang, Mas harus ceraiin dia, harus ceraiin dia. Gini aja, Mas. Kamu ceraikan dia, atau tidak sama aku sama sekali. Aida, aku mohon sama kamu, tolong ngerti kali ini aja. Ya? Aku akan ceraikan Fatma, tapi setelah anak itu lahir. Aku pasti ini, Mas. Anak itu gak akan lahir kalau Mas gak ceraiin. Kamu ngancam aku? Hah? Kamu mau ngancam aku? Kalau kamu mencelakakan anak aku tidak akan pernah memaafkan kamu, Aida. Sekarang kamu berani bentak aku ya, Mas? Iya. Kalau kamu seenaknya, aku juga bisa berlaku seenaknya sama aku. Sekarang dengerin aku ya. Ini adalah jalan yang terbaik. Kita menikah sekarang. Habis itu, urusan aku cerai sama Fatma, kita bicarain belakangan. Saya nikahkan dan saya kawinkan Aida binti Hasan kepada Indra bin Sanusi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aida binti Hasan dengan mas kawin tersebut dibayar. Mana para saksi sah? Mau kemana? Aku kan mau ke butik, aku mau kerja. Kamu ada apa sih, Dea? Bukannya kita udah gak ada masalah apapun lagi. Kalian berdua udah menikah. Dan aku nggak akan pernah mengganggu kebahagiaan kalian berdua. Terus yang nyuci, ngepel, bersih-bersih rumah, segala macam siapa dong? Aku kan udah ngepel. Pagi-pagi juga aku udah bangun. Dan aku udah cuciin bajunya Mas Indra. Oh iya, sorry. Kalau baju kamu cuci sendiri aja. Ada mesin cuci kan? Oh, jadi kamu pikir aku tuh bisa jadi pembantu di rumah ini ya? Ya Allah, Dea. Aku nggak beranggapan seperti itu sama kamu. Tolong kamu jangan cari masalah. Cari masalah? Siapa yang cari masalah? Kamu tuh yang cari masalah. Ini kenapa? Pagi-pagi kok sudah ribut begini sih? Mas, dia itu paling pintar membalikan fakta, Mas. Tuh kan, Mas. Dia bilang aku membalikan fakta. Maksudnya apa? Udah deh. Hal kecil kayak gitu nggak usah diributin ya. Kita semua ini harus kerja. Kita semua punya kesibukan.
Lagian kan kita biasa sarapan di luar, ya kan?